Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Imratul Aziza dari kelas B2 NPM 201111079. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Pak Rashid, yaitu saya mendapat tugas tentang profitabilitas, di mana pengertian profitabilitas ini yaitu merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan aset atau modal saham tertentu. Langsung saja dari pengertian profitabilitas ini kan disuruh mencari 3 jurnal. Nah, jurnal yang pertama ini yang saya dapat yaitu tentang mempengaruhi perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur. Tujuan dari penelitian ini adalah yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan profitabilitas pada perusahaan manufaktur periode tahun 2008 sampai 2012. Terus metode penelitian ini teknik dari analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini yaitu penelitian ini berarti jika perputaran kas atau perputaran piutang dan perputaran persediaan bergerak secara simultan atau bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur. Keadaan ini akan terus memberikan dampak dari perputaran modal kerja yang terdiri dari perputarannya. Terus judul yang kedua yang saya dapat yaitu tentang pengaruh ukuran perusahaan profitabilitas, kebijakan dividen, akuntansi lingkungan, leverage, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Nama jurnal penelitian ini itu jurnal Karisma, yaitu volume dan halamannya itu volume 3 nomor 1 dan tahunnya adalah tahun 2001. Terus penulisnya yaitu Nikadek Indrayani. Yang kedua adalah Idewa Mada Endiana dan Igusti Ayu Asri Pramesti. Terus ini tujuan dari penelitian ini tujuannya itu penelitian terdahulu. Hal tersebut memotivasi penelitian untuk meneliti kembali mengenai nilai perusahaan dengan melibatkan variabel perusahaan, profitabilitas, kebijakan dividen, akuntansi lingkungan, leverage, dan likuiditas. Terus latar belakangnya ini adalah nilai perusahaan merupakan nilai perusahaan merupakan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Hasil penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis pertama menyatakan bahwa ukuran perusahaan itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Itu pengaruh profitabilitasnya terhadap nilai-nilai perusahaan. Hipotesis kedua ini menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan berdampak. Hasil analisis uji regresi ditemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena semakin besar profitabilitas, maka nilai perusahaan yang diperoleh juga semakin besar. Terus metode penelitian ini yaitu penelitian eksploratif yang dilanjutkan dengan deskriptif kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini eksploratif adalah untuk mengeksplorasi masalah atau situasi untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman. Ini menurut Malhotra 2005.
halaman 91. Terus penelitian kausalitas adalah penelitian yang fokus pada subjek tertentu yang memang memiliki keunikan tertentu yang berbeda dengan lokus atau subjek yang lain pada umumnya. Terus yang ketiga, jurnal yang ketiga yaitu tentang pengaruh ukuran perusahaan leverage dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Terus penulis ini yaitu I Gusti Ngurah Gade ini namanya, dan IGD Merta Sudiarta. Ya, volume dan halamannya yaitu bisa dilihat ada volume 5 nomor 7 pada tahun 2016. Terus tujuan penelitian ini yaitu dapat diuraikan sebagai tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu satu untuk mengetahui signifikasi berpengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan food dan beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 sampai 2014. Terus dua ini yaitu untuk mengetahui signifikasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan food beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011 sampai 2014. Terus yang ketiga yaitu untuk mengetahui signifikasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang terdapat di dalam bursa Indonesia, yaitu terdapat pada tahun periode 2011 sampai 2014. Terus hasil penelitian ini yaitu hasilnya itu menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 44 sampel data. Terus pada data sampel ini menjelaskan nilai minimum, maksimum, dan rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel berdasarkan perhitungan selama periode pengamatan. Variabel ukuran perusahaan ini dapat mendapatkan nilai minimum itu sebesar 6,89%. Artinya perbandingan laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan itu sebesar 6,89% diperoleh dari perusahaan ini contohnya itu dari penelitian PT Wimar Cahaya Indonesia. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.